pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Kepulangan Lesti usai jalankan ibadah umroh dan sambangi Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Kamis lalu buat terkejut banyak pihak. Siapa sangka setelah surat penahanan Rizky Bilar terbit, justru Lesti mencabut laporan terhadap suaminya atas dugaan tindak KDRT. Padahal sejak 28 September 2022, sejak pelaporan, Lesti terlihat pantang mundur, termasuk saat Rizky Bilar diperiksa. Kendati demikian, melihat sang suami gunakan pakaian oranye dan ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan, membuat keputusannya seketika berubah. Tidak hanya itu, Lesti juga umumkan dirinya berdamai, sekaligus mengajukan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Secara tertulis menyampaikan surat permohonan pencabutan laporan polisi dan surat permohonan untuk dilakukan restoratif justice atau keadilan restorasi. Kemudian kami juga telah menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari kuasa hukum tersangka RB, dan juga kami sudah menerima surat permohonan penangguhan penahanan dari keluarga tersangka, dalam hal ini korban, juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Semua sudah kita lakukan, ya itu. Jadi kita tidak bukan tiba-tiba, itu kan itu haknya mereka masing-masing, gitu loh Mbak. Jadi kalau memang sudah kita melaksanakan atau menegakkan hukum, ini baru. Betul-betul kita sesuai dengan prosedur. Pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Laporan KDRT bisa juga sebagai pelajaran untuk para suami yang melakukan KDRT. Bukan selalu istri yang melapor KDRT mau suaminya dipenjara. Diketahui, usai Bilar gunakan baju tahanan dan sempat mendekam di rutan Polres Metro Jakarta Selatan, Lesti lantas menemuinya, didampingi masing-masing kuasa hukum. Rupanya, dalam pertemuan tersebut, Lesti tabayun. Atas permohonan maaf Rizky Bilar kepadanya dan ayah Endang. Akui ikhlas, Lesti yakin bahwa Rizky Bilar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tentu, publik pasti ingin mengetahui alasan apa yang membuat Lesti luluh dengan permintaan maaf Rizky Bilar. Lantas, alasan apa yang akhirnya membuat Lesti ikhlas untuk mencabut laporan terhadap suaminya? Karena mau bagaimanapun, suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Kalau Lesti sendiri memaafkan? Memaafkan. Ya. Memaafkan. Ya. Asas dan tujuannya adalah pengembalian keharmonisan keluarga. Tapi undang-undang ini juga punya tujuan untuk mencegah agar perbuatan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak terjadi lagi,
Dan undang-undang ini juga punya tujuan untuk menindak para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun Lesti memaafkan Rizky Bilar dan mencabut laporan terhadap suaminya, bukan berarti segala kesalahan yang dibuat dilupakan begitu saja. Rupanya, Lesti memaafkan Bilar dengan mengajukan syarat. Diakui oleh Lesti bahwa dalam perdamaiannya dengan Bilar disepakati dengan perjanjian di atas kertas bahwa ini terakhir kalinya Rizky Bilar melakukan kesalahan tindak KDRT kepada Lesti. Kabarnya, kesepakatan tersebut juga disaksikan oleh Endang Mulyana, ayah dari Lesti sendiri. Akankah perjanjian itu membuat Bilar kapok dan tidak akan mengulanginya lagi? Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf, dan orang tua saya pun Masya Allah Alhamdulillah memaafkan, dan beliau pun sampai meminta maafnya kemarin. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya meminta maaf, dan saya sebagai manusia biasa ya proses salah apapun bisa luaskan maaf, proses salah apapun bisa luaskan maaf. Jadi sudah ada perjanjian yang kami tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dan dalam pencabutan yang sudah kami bikin sama Mas Kris dan tim kami kemarin, dan sudah kita sampaikan, sudah kita masukkan ke Polres Jakarta Selatan, tinggal menunggu prosesnya. Kita serahkan semua sama yang punyanya. Saya berserah sama yang punya haki suami saya. Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Namun dalam proses pemenuhan restoratif justice itu masih ada beberapa persyaratan formil dan material yang belum terpenuhi, sehingga setelah ini proses restoratif justice masih akan terus kami lakukan. Mereka ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, mereka ingin menyelesaikan cukup sampai di sini. Mereka sudah saling bermaafan dan sudah tidak mempermasalahkan lagi, dan berjanji tidak akan menuntut ataupun menggugat dan hal-hal yang lain di kemudian hari. Bersamaan, usai Lesti mencabut laporan terhadap Rizky Bilar, ia pun mengajukan penangguhan penahanan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Diketahui, usai jadi tersangka, Rizky Bilar pada 13 Oktober lalu diputuskan untuk ditahan selama 20 hari ke depan. Lantaran surat penahanan sudah keluar sebelum perjanjian damai terjadi, lantas Lesti ajukan permohonan tersebut juga oleh kuasa hukum Rizky Bilar. Setelah dipertimbangkan, Polres Metro Jakarta Selatan putuskan bahwa permohonan penangguhan penahanan Rizky Bilar dikabulkan. Kemarin malam, penahanannya ditangguhkan, tapi dengan satu syarat. Ia harus wajib lapor selama 20 hari ke depan. Selain itu, selama penahanan Rizky Bilar ditangguhkan, proses penyelidikan terhadap Bilar tetap dilakukan. Bukan tanpa alasan, pihak kepolisian tetap mengutamakan kepentingan restoratif justice, yakni perjuangan keadilan dengan cara memperbaiki bersama-sama. Permohonan penangguhan penahanan dari istri tersangka dalam hal ini korban, dan juga permohonan penangguhan penahanan dari penasihat hukum tersangka kami kabulkan. Ada kewajiban berdasarkan pasal 31 ayat 1 KUHP yang harus dilakukan oleh tersangka yang dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya, yaitu wajib lapor, dan proses penyidikannya masih berlangsung di samping proses
restoratif justice-nya juga masih berlangsung. Artinya kapan RB bisa bebas dari pulang ke rumah dari Malam ini. Ya. Insya Allah suami saya begitu selesai prosesnya akan bertemu dengan anaknya. Itu kan hak setiap orang masing-masing ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, kalau saya mah lebih berserah aja. Dan apa yang penting, insya Allah ini menjadi pelajaran untuk suami saya. Mudah-mudahan keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kedepannya bisa lebih baik lagi. Laporan itu tidak selalu berkehendak menangkap dan menahan suami. Tidak selalu. Bisa juga untuk ancaman dalam tanda kutip, suami, kalau kamu melakukan KDRT, saya lapor polisi, kamu diperiksa sama polisi. Kalau kemudian si suami sadar, menyadari kesalahannya, saya tanya sekarang, sebaiknya mereka digebukin, ditahan, atau berdamai? Sudah. Semua sudah selesai, berkas-berkas, secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Tentu, keputusan Lesti untuk mencabut laporan sekaligus mengajukan penangguhan penahanan jadi sorotan publik. Benarkah langkah yang dilakukannya terbilang bijak untuk membuat efek jerah? Kalau itu penjelasannya, maka sangat saya sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia sangat mendukung keputusan yang sangat bijaksana tadi. Artinya di dalam perkawinan tentu ada dinamika, gejolak, konflik dan sebagainya. Tapi manakala keadaan sudah mulai tenang dan saling menyadari, kemudian sudah ada pernyataan permintaan maaf dari sang suami terhadap sang istri tercinta ini, maka juga demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anak, maka dengan pencabutan ini saya kira perlu kami apresiasi. Manakala itu hanya memikirkan saja kepentingan sebagai ibu dan ayah saja, saya kira mungkin itu bisa dibenarkan. Tapi ini kan ada anak yang kemudian akan diakibatkan oleh suasana yang konflik yang berkepanjangan. Takutnya kemudian ada dendam, ada kemudian terjadi perceraian dan sebagainya. Yang paling penting adalah kemudian suami sudah menyatakan minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.